Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Arifin dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS Manajemen Strategi saya, di mana saya melakukan analisa organisasi publik mengenai IFAS, EVAS, dan matriks SWOT PT Asabri. Yang pertama, mengenai visi dan misi perusahaan ini. Dalam pengelolaan perusahaan yang fokus dan visioner, manajemen PT Asabri menetapkan tujuan utama atau harapan cita-cita untuk bisa menetapkan arah kebijakan strategis yang tepat serta membangun keyakinan dan perilaku yang berkinerja tinggi dalam bentuk tata nilai perusahaan. PT Asabri fokus pada penyediaan asuransi bagi elemen-elemen negara dan seluruh elemen warga negara. Kemudian untuk visi, PT Asabri berupaya menjadi perusahaan asuransi sosial nasional yang profesional dengan melakukan transformasi budaya dan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian untuk misi, PT Asabri memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan peserta Asabri melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi dan peningkatan manfaat asuransi sosial, didukung dengan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan berakhlak serta pengelolaan investasi yang tepat. PT Asabri sendiri punya tujuan dan sasaran, yaitu dia sebagai badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kemudian sesuai juga dengan Undang-Undang pada tanggal 28 Desember 2015 dan sesuai juga dengan surat tanggal 1 Juli 2015 sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1991 dengan program yang dikelola Asabri ini terdiri atas program jaminan hari tua atau THT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian atau JKM, serta jaminan hari pensiun. Selanjutnya kita masuk pada analisis SMART PT Asabri. Pertama, untuk S atau spesifik, tujuan dari terbentuknya Asabri sudah tertuang jelas dalam visi dan misinya tadi. Kemudian untuk M, measurable, saran dan kritik dari para pengguna layanan Asabri menjadi tolak ukur seberapa berhasil Asabri menjalankan tugasnya. Kemudian untuk R atau relevan, visi, misi, dan pelaksanaan operasional berjalan beriringan sehingga tujuan final dari Asabri dapat diukur relevansinya dan diwujudkan. Kemudian untuk A, attainable, tujuan dan sasaran sudah cukup realistis dan memungkinkan untuk dicapai. Kemudian T atau time bound, Asabri berorientasi pada pelayanan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada analisis internal dan eksternal. Dari analisis internal, dari segi sumber daya manusia atau human resources, PT Asabri memiliki standar kecakapan dan keterampilan bagi para pegawainya sehingga pelayanan terhadap para kliennya dapat tercapai secara optimal. Kemudian untuk dari segi eksternal, Asabri sebagai BUMN memiliki keuntungan dari segi fasilitas dan teknologi serta dukungan dana dan diplomatis sehingga Asabri dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa gangguan atau intervensi dari pihak asing atau pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya masuk pada analisis IFAS PT Asabri. Di analisis IFAS ini di faktor internal ada yang pertama ada kekuatan. Yang pertama, Asabri menjalankan pelayanan asuransi prajurit TNI bobot 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Kemudian yang kedua ada prajurit yang gugur menerima uang duka untuk keluarga, bobotnya 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Kemudian untuk kelemahan, Asabri seringkali mengalami keterlambatan pencairan, bobotnya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Kemudian yang kedua, komunikasi Asabri dan prajurit perlu ditingkatkan, bobotnya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Yang terakhir, informasi dan sosialisasi Asabri masih perlu di-upgrade lagi, bobotnya 0,15, ratingnya 1, skornya 0,15. Jadi total bobotnya 0,55 dan total skornya 1,35. Kemudian masuk pada analisis EVAS PT Asabri.
faktor eksternal ini ada peluang. Yang pertama, Asabri telah menciptakan sistem pelayanan asuransi optimal, bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,40. Kemudian yang kedua, bagi prajurit, Asabri telah berkontribusi banyak untuk mereka, bobotnya 0,15, ratingnya 2, skornya 0,40. Kemudian untuk di sisi ancaman, yang pertama, kebijakan Asabri ini sering menuai pro kontra di kalangan prajurit, bobotnya 0,15, ratingnya 1, skornya 0,15. Yang kedua, Asabri sulit berkolaborasi dengan pihak swasta, bobotnya 0,15, ratingnya 1, skornya 0,15. Yang ketiga, banyak prajurit masih mempertimbangkan asuransi swasta, bobot 0,15, rating 1, skor 0,15. Jadi total bobotnya 0,70, total skornya 1,25. Selanjutnya masuk pada analisis matriks SWOT. Di sisi strength, Asabri memberikan jaminan dan asuransi tepat waktu. Di sisi weakness, pelayanan sering terlambat karena kekurangan sumber daya manusia. Di sisi opportunity, asuransi terjamin bagi tugas negara. Di sisi threat, rekrutmen baru tidak jelas, kualitas sumber daya manusianya kurang. Kemudian pada kombinasi strength and opportunity, Asabri memberikan jaminan asuransi bagi semua elemen negara. Kemudian pada kombinasi weakness dan opportunity, menambah sumber daya manusia untuk mempercepat proses pelayanan. Kemudian dari sisi kombinasi strength and threat, kualifikasi PT Asabri pada rekrutmen sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang akan diterima. Kemudian dari kombinasi weakness and threat, Asabri kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga membuat pelayanannya jadi terhambat. Kemudian bobot rating matriks SWOT pada kombinasi strength and opportunity, bobotnya 2,40 plus 1,50 jadi totalnya 3,90. Kemudian pada kombinasi strategi weakness plus opportunity, bobotnya 1,0 ditambah 1,5 jadi totalnya 2,5. Kemudian pada kombinasi strategi strength plus threat, bobotnya 2,40 plus 1,0 jadi totalnya 3,40. Kemudian untuk kombinasi strategi weakness plus threat, bobotnya 1,0 plus 1,0 jadi totalnya 2,0. Jadi menurut perhitungan analisis SWOT tadi, nilai tertinggi itu diperoleh dari kombinasi strategi strengths and opportunities dengan nilai bobot 3,90. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan terkait dengan UAS Manajemen Strategi. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.